Halo teman-teman anime lovers, selamat datang di channel Yuzuru Anime, di mana kita akan membahas hal-hal menarik seputar anime, manga, dan lain-lain. Pada episode 6 anime Goto Banana Yome Season 2 mengambil referensi dari manga, yaitu pada chapter 55 sampai 58 dan juga chapter 59 awal. Oh iya, seperti pada episode 4 kemarin, di episode 6 ini juga tidak memiliki lagu opening dan ending. Ini cukup wajar sih, karena dari 4 chapter ini hanya sedikit adegan yang dipotong. Jadi bisa dibilang isi 4 chapter ini cukup penting. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasan episode 6 anime Goto Banana Yome Season 2. Let's go! Episode 6 ini diberi judul Ujian Terakhir. Tapi dalam hal ini yang dimaksud adalah ujian kenaikan kelas. Yap, di episode ini akan bercerita tentang hal-hal yang dilakukan kembar 5, tepatnya 2 bulan sebelum ujian terakhir. Kalau dalam versi manga, tiap chapter itu berfokus pada satu karakter. Jadi untuk chapter 55 bercerita tentang Miku, chapter 56 bercerita tentang Yotsuba, chapter 57 berfokus ke Itsuki, dan untuk chapter 58 berfokus ke Ichika. Nah, untuk Nino tidak ada cerita khusus yang menceritakannya. Tapi sebagai gantinya, pada episode berikutnya kita akan disajikan hal-hal yang cukup tak terduga. Oke, kita lanjut. Episode ini dibuka dengan lanjutan episode kemarin, yaitu Itsuki dan Ayah Nakano yang sedang ngobrol di sebuah kafe. Yang intinya Ayah Nakano belum percaya sepenuhnya ke Futaro sebagai guru les. Lalu permasalahan lainnya yaitu masalah nilai Yotsuba, yang mana dari seluruh kembar 5, nilai yang paling jelek adalah nilainya Yotsuba. Dan jika Yotsuba sampai tidak naik kelas, maka dengan terpaksa Yotsuba harus pindah sekolah. Saat Ayah Nakano sudah pulang, Futaro dan Nino menghampiri Itsuki. Futaro yang dari tadi mendengar pembicaraan Ayah Nakano dan Itsuki menjadi tertantang untuk membuat semua kembar 5 lulus. Berlanjut pada keesokan harinya, Futaro mengajar kembar 5. Tiba-tiba hidung Futaro mimisan. Ini dikarenakan Futaro yang terus dipaksa Miku untuk memakan coklat buatannya. Ya kita juga tahu sih, kan Miku masakannya kurang enak. Bahkan sampai malam hari, Miku tetap berusaha membuat coklat untuk Futaro. Lalu Ichika menyarankan ke Miku untuk belajar memasak ke seseorang. Dan orang tersebut adalah Nino. Awalnya Nino menyarankan Miku untuk membeli coklat dari toko saja. Ya biar simple aja gitu. Melihat Miku yang telah berjuang keras kuat tenaga, meski hasilnya masih jauh dari kata enak, lalu Miku memohon dengan sangat kepada Nino agar Nino mau mengajari Miku membuat coklat. Nino yang tak tega akhirnya mau mengajari Miku membuat coklat. Lanjut ke scene Ichika yang mengintip Miku dan Nino yang sedang membuat coklat dari jendela. Tiba-tiba Ichika dikagetkan dengan kedatangan Futaro, sehingga tangan Ichika terbentur besi yang di jendela. Futaro datang ke rumah kembar 5 karena akan mengambil buku referensi Yotsuba yang ketinggalan di rumah. Lalu Ichika mengalihkan perhatian Futaro agar Futaro tidak masuk ke rumah kembar 5 dan mengganggu Miku yang sedang belajar memasak. Ichika mengajak Futaro untuk membeli buku referensi yang baru di sebuah toko buku. Dan juga Ichika yang membelikan semua buku-buku itu, yang mana harga buku-buku tersebut tidaklah murah. Lanjut di scene selanjutnya, tepatnya pada tanggal 14 Januari. Di sini Itsuki tidak ikut belajar bersama, dikarenakan Itsuki sedang pergi ke pemakaman ibunya. Ini untuk mengenang kepergian ibunya yang meninggal pada 14 Agustus. Itsuki selalu pergi ke pemakaman sebulan sekali, tepatnya setiap tanggal 14. Saat di pemakaman, ternyata Itsuki bertemu dengan murid ibunya. Ia bernama Shimoda. Saat ini Shimoda bekerja sebagai seorang guru. Dan dari sini akhirnya kita tahu masa lalu ibu kembar 5.
Selain menjadi ibu rumah tangga, ternyata dia juga berprofesi sebagai guru. Dia terkenal sebagai guru yang memiliki sifat yang dingin dan parasnya yang sangat cantik. Namun, dia sangat perhatian terhadap murid-muridnya. Setelah mendengar cerita dari si Moda, tekad Itsuki semakin kuat untuk menjadi seorang guru seperti ibunya. Berlanjut saat masuk di bulan Februari, Futaro mengajak semua kembar lima berlibur di sebuah taman bermain untuk beristirahat sejenak setelah belajar terus-menerus tanpa henti. Semuanya terlihat menikmati liburannya, kecuali Yotsuba. Yotsuba malah tetap belajar di dalam biang lala. Futaro yang tahu langsung menghampiri dan masuk ke biang lala Yotsuba. Di sini akhirnya terungkap, ternyata alasan kembar lima pindah sekolah, yaitu karena Yotsuba yang tak naik kelas. Sebenarnya saudari-saudari yang lain juga tak naik kelas, lalu mereka menjalani remedial. Setelah menjalani remedial, ternyata hanya Yotsuba yang masih tidak lulus. Karena saudari-saudari yang lain merasa kasihan kepada Yotsuba, akhirnya mereka ikut Yotsuba pindah sekolah. Jadi bisa dibilang usia kembar lima itu 1 tahun lebih tua dari Futaro. Saat Futaro mengkoreksi jawaban pelajaran bahasa Jepang Yotsuba, ternyata jawabannya benar semua. Lalu Futaro menyadari bahwa setiap kembar lima mempunyai kemahiran dalam satu mapel. Contohnya seperti Yotsuba yang mahir dalam bahasa Jepang, Miku yang mahir dalam pelajaran IPS, Itsuki yang mahir dalam pelajaran IPA, Ichika yang mahir dalam pelajaran matematika, lalu Nino yang mahir dalam pelajaran bahasa Inggris. Akhirnya Futaro membuat metode belajar baru, dengan cara bagi mereka yang mahir dalam satu mapel, semisal bahasa Jepang, maka dia harus mengajari saudari yang lain yang tak bisa mapel tersebut. Yang bisa mapel IPA harus bisa mengajari saudari yang lain, dan begitu seterusnya. Saat di sore hari, Ichika bertemu Miku di depan rumah mereka. Miku mengatakan ke Ichika bahwa nanti kalau nilai ujian kenaikan kelas Miku mendapatkan nilai tertinggi dari saudari-saudarinya, dia akan mengungkapkan perasaannya ke Futaro. Lalu ujian pun tiba. Setelah ujian usai, ternyata semua kembar lima lulus. Dan ternyata yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Ichika. Miku yang tahu hal itu tak jadi mengungkapkan perasaannya ke Futaro, karena nilainya yang kalah dari Ichika. Di sini sepertinya Ichika tidak mau kalah dari Miku. Ya kita tahu juga kan ya, sebenarnya Ichika memiliki perasaan ke Futaro, tapi dia masih ragu-ragu. Semuanya merayakan kelulusannya di toko kue tempat Futaro bekerja, kecuali Nino yang tak ikut. Lalu episode ini ditutup dengan Futaro yang pergi mencari Nino. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Semoga pembahasan video kita kali ini bermanfaat. Jika ada saran pembahasan lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Akhir kata, see you next time.